Hai, good morning church. Happy Sunday buat Anda semua. Yes, welcome to IFGF Bandung Online Service. Saya mau nyapa dulu nih semua teman-teman dari IFGF Bandung, teman-teman dari IFGF Batam, dan teman-teman dari IFGF kota-kota lainnya. Sekali lagi, welcome. Selamat datang, selamat bergabung di IFGF Bandung Online Service. Iya, seneng banget nyapa Anda semua. Anda orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Iya dong, sebelum waktunya jam ibadah Anda sudah standby, udah ada di depan screen. Dan saya juga mau nyapa nih untuk teman-teman para usher. Wih, orang-orang yang luar biasa. Mereka sudah rajin-rajin pagi-pagi nyapa Anda semua. Halo ushers. Dan juga tentunya teman-teman, tuh lihat ada pastoral. Mereka juga sudah hadir dan menyapa kita semua. Good morning pastor. Good morning sekali lagi buat Anda semua. Iya. Dan ya, hari ini tanggal 25 ya, tanggal 25 ini minggu keempat nih, bulan Juli. Berarti tema kita masih Leading Inside Out. Iya, saya ngerasa bahwa tema ini tema yang luar biasa. Why? Karena setiap kita pemimpin, Anda pemimpin. Dimanapun, buat yang suami, kepala rumah tangga, Anda memimpin keluarga Anda. Buat yang ibu-ibu, Anda juga mimpin anak-anak Anda. Dan saya rasa kita semua adalah seorang pemimpin. Wherever you are a leaders. Untuk itu, ya selain tentunya Anda mungkin banyak juga ya yang leaders di company, di perusahaan Anda, di bisnis Anda. Jadi saya percaya bahwa tema bulan ini akan menjadi tema yang luar biasa. Dan hari ini kesimpulan nih minggu terakhir. Jadi make sure bahwa Anda catat, make sure bahwa Anda dapetin sesuatu. Jadi kalau nanti yang bicara mereka mengungkapkan sesuatu, cepat-cepat tulis. Karena ini akan menjadi suatu inspirasi buat Anda. Mungkin waktu Anda dengar tidak langsung berbicara secara pribadi pada Anda, tapi kadang-kadang ketika Anda baca lagi, maka akan bisa dapat inspirasi yang baru. Saya percaya firman Tuhan itu hidup. Oke, jadi kita masih akan bicara tentang Leading Inside Out. Dan next week kita masuki di bulan yang baru, tema yang baru juga. Oke, kalau gitu kita punya apa nih di minggu ini? Oh iya teman-teman, buat yang sudah gabung Senin kemarin, Discipleship Journey kita udah mulai. Seru banget kan? Iya, makanya yang lain yang gak ikutan nyesel. Makanya dari kemarin-kemarin udah dibuka pendaftarannya, bukan daftar. Tapi jangan khawatir, kita masih punya batch 4 tahun 2021 ini. Kapan? Ya nanti tunggu tanggal mainnya ya. Oke, kalau gitu saya ingetin nih teman-teman yang udah daftar Discipleship Journey, kelas Come, Grow, Serve maupun kelas Lead. Besok jam 7 malam kita udah start kelas. Jadi kalau datang ya jangan masuk jangan jam 7 pas. Datanglah sebelumnya supaya kita punya waktu buat mempersiapkan diri. Oke, besok ya jam 7. Jangan lupa. Oke, kita punya college talk. Tenang, via Zoom. Masih via Zoom. Nah, ini temanya juga menarik. Teman-teman college, perhatikan nih. Communicating yourself. Communicating yourself by Haryanto Kandani. Ingat tanggalnya Jumat 30 Juli, hari Jumat nih tanggal 30 Juli jam 18.45. Ngomongin apa sih communicating yourself? It's about personal branding. Jadi gimana caranya how to presenting yourself, how to presenting your product, how to presenting your brand. Terutama ini sekarang nih di masa-masa pandemi. Orang nggak bisa kayak biasanya mungkin personal brandingnya. Tapi ya kita akan belajar banyak nih. Jadi teman-teman khususnya anak-anak teman-teman dari college pastikan bahwa Anda ikuti acara ini. Kemarin saya dengar yang bukan college juga pengen ikutan. Kayaknya nggak apa-apa ya, nanti dia tanya. Pokoknya ini acaranya menarik banget. Pak Haryanto Kanandi adalah seorang yang expert di bidangnya. Untuk itu ingetin, Jumat 30 Juli 18.45. Oke, dan untuk Anda semua parents, Anda yang punya anak-anak dan belum diserahkan kepada Tuhan, kita ada child dedication. Apa sih child dedication? Kita menyerahkan anak kita supaya Tuhan yang pegang, supaya Tuhan yang tuntun, supaya Tuhan yang bekerja di dalam anak kita. Nah, kalau Anda mau daftarkan ini, Anda bisa daftarkan via Linktree di kita punya Instagram @ifgfbdg.
Nah, pendaftarannya ini masih dibuka sampai nanti tanggal 9 Agustus. Masih punya waktu. Jadi saya mau ingetin semua parents, Anda yang mungkin baru punya baby, yang baru punya anak, Anda yang belum pernah menyerahkan putra atau putri Anda dalam tangan Tuhan, cepat-cepat daftar. Kita adakan via Zoom kok, jadi tenang aja, jangan khawatir. Wherever you are, you can do it. Ya, jadi pendaftarannya via Instagram ya, @ifjfbdg di link tree-nya. Oke, dan ya program CityCare masih terus berjalan. Kalau teman-teman mau jadi berkat yang luar biasa buat kota ini, buat orang-orang yang benar membutuhkan, Anda bisa salurkan bantuan Anda lewat CityCare. Karena teman-teman dari Yayasan CityCare ini mereka benar-benar kerja luar biasa. Mereka menyalurkan bantuan-bantuan ke tangan-tangan yang membutuhkan. Jadi apalagi dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang mungkin sulit buat banyak orang, kita bisa jadi berkat buat mereka. Ya, join ya di CityCare. Oke, Anda semua, saya yakin bahwa di masa-masa seperti ini bukan masa-masa yang mudah buat kita, bukan masa-masa yang mudah buat kebanyakan orang, dan banyak orang sedang bergumul. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan dalam finansial ataupun pekerjaan. Nah, teman-teman semua, kita mau sama-sama berdoa. Ada pastoral, ada leaders, ada para pendoa yang akan berdoa buat Anda. Untuk itu Anda bisa masukin prayer request Anda. Caranya gimana? Anda bisa masukkan lagi-lagi lewat link tree di Instagram kita @ifjfbdg. Jadi Anda bisa masukkan apa pergumulan doa Anda pengen didukung bersama-sama tentang hal apa, silakan tulis dan kita akan sama-sama berdoa. Ada pemimpin-pemimpin, ada pastoral-pastoral, ada orang-orang yang siap berdoa buat Anda. Saya percaya dimanapun Anda, doa akan menjamah Anda luar biasa. Dan di akhir nih, kalau dulu kita doakan, Anda bisa tulis di chat roll ya, tapi kita akan adakan yang namanya Connect Lounge via Zoom. Jadi kalau nanti teman-teman setelah ibadah yang selesai pengen didoakan secara khusus, kita akan doakan secara live prayer by Zoom ya, lewat Connect Lounge. Anda bisa dapatkan linknya untuk gabung di Zoom tersebut lewat link tree di Instagram kita @ifjfbdg. Atau nanti di akhir sermon Anda bisa lihat di chat Anda akan ada link juga yang akan dibagikan oleh teman-teman. Nanti Anda bisa klik di sana dan Anda bisa join sama-sama untuk berdoa. Saya percaya ini menurut saya mumpung kita lagi online, Anda ada di luar kota pun Anda bisa join sama-sama, dan kuasa doa tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi silakan Anda boleh gabung di sana. Oke, rasanya kita sudah harus selesai untuk awal-awal chit-chat begini, dan kita akan segera mulai ibadah kita. Untuk itu pastikan Anda boleh mempersiapkan diri Anda dengan sangat baik. Tempat duduk Anda, semua yang Anda bisa persiapkan, dan juga terutama hati kita. Persiapkan hati kita, persiapkan catatan Anda. Seperti yang tadi saya bilang, waktu kita mencatat, kita akan dapatkan lebih banyak lagi. Jadi siapkan semuanya, dan saya percaya lewat ibadah ini Anda semua akan diberkati. Oke, kalau gitu saya harus undur diri. Selamat mengikuti ibadah. Sekali lagi, happy Sunday and God bless you. Bye. Good morning Church, welcome back to IFJF Bandung Online Service. Senang sekali bisa menyapa Anda, Jemaat IFJF Bandung, IFJF Batam, dan IFJF kota-kota lainnya. Saya berdoa semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan
Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami, welcome to the house. Dan jika Anda ingin mengetahui informasi-informasi pelayanan, informasi kegiatan gereja kami, Anda bisa menghubungi nomor hotline IFGF Bandung yang tertera di layar atau mengecek Instagram IFGF Bandung. Selama 1,5 jam ke depan, saya mau mengajak Anda semuanya yang berada di rumah, yang menyaksikan secara online untuk mengarahkan hati Anda kepada Tuhan. Untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya Tuhan mampu menjamah Anda, Tuhan sanggup untuk memulihkan Anda, dan saya percaya ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kita. Satu ayat dari Mazmur 78, ayat 72, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari sama-sama saya mengajak Anda semuanya untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang pagi hari ini Tuhan dengan apa adanya kami ya Bapa, dengan satu ekspektasi ya Bapa, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau, untuk kami Tuhan boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan tangan-Mu turun ya Bapa untuk menjamah setiap kami ya Bapa, untuk setiap mereka yang ada di rumah ya Bapa, dan mari Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan hari ini dari rumah kita masing-masing, mari kita sama-sama angkat pujian kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Let us raise haleluya. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbeliefs. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. Doubt is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah.
nyanyikan dia, sebab dia Allah yang luar biasa. Come on church. Yes, God. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, God. Selamanya. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. You are so good, God. You've been so good to me, God. We thank you, God. We thank you for your presence. We thank you for your love, God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. Yes, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, sing it. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's God all my life. It's all my life you have been faithful. Thank you, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. Yes, sing it all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Yes. You're so good to me, oh God. You're so good to me, oh Lord. You've been faithful for us. He's been faithful for me and for you, God. Yes, thank you, God. Yes, Lord, we love you, Lord. We love you, God. Oh, your goodness is running after me. All my life, all my days. Thank you, God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
goodness of God, and I will sing all the goodness of God. Yang lagi nonton di rumah mana suaranya? Halo teman-teman, how are you guys holding up? Luar biasa musim ini. Tapi saya pribadi sangat bersyukur karena tertanam di sebuah komunitas gereja yang sungguh peduli dan saling support. 1 Korintus 12 bicara tentang bagaimana kita seharusnya saling menguatkan sebagai satu tubuh. Kita memang tidak dirancang untuk berdiri sendiri. Maka dari itu, segera join care group. Dan bukan cuma join, aktif juga. Oke, saya Gil Satiawaki, this is your cutting edge news for this week. Tema kita bulan ini adalah leading inside out. Artinya, kita harus bisa memimpin dan mengequip diri kita sendiri dulu, baru memimpin orang lain. Caranya salah satunya dengan mengikuti discipleship journey. Ayo semangat, dan jangan terlambat. Kadang-kadang kalau kita di rumah malah suka jadi terlena. Sampai ketemu di setiap hari Senin jam 7 malam via Zoom. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah hukum Kristus. Program City Care masih terus berjalan. Mari kita manfaatkan sarana ini untuk menolong saudara-saudara kita di kota ini yang sungguh membutuhkan. Gereja kita tuh kekinian loh. Jangan lupa follow Instagram dan juga subscribe YouTube. Dan juga kunjungi website gereja kita di www.ifgfbandung.org. Anda juga dapat mendownload Cutting Edge Magazine edisi terbaru di sana. Bagi Anda orang tua yang ingin mendedikasikan anaknya, silakan daftarkan anak Anda di Linktree yang terdapat di bio Instagram IFGF Bandung. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's destiny for His glory. No, come alone. If the past were written below, come on, it's the year of their destiny. Hey, the calling is now for you and me. Teman-teman, jangan lupa makan yang sehat dan enak. Olahraga yang seru-seru. Berpikir dan bicara yang positif. Telepon teman-teman lama. Belajar sesuatu yang baru. Menyanyi dan memuji Tuhan setiap hari. Selain prokes tentunya. Oke, that's all for Cutting Edge News for this week. Happy Sunday and God bless you.
Saya Cynthia dari Care Group Unity 2. Pertengahan tahun 2019, suami saya mengalami pembengkakan pada kakinya dan sesak nafas. Biasanya dia paling enggan untuk periksa kesehatan dan berurusan dengan dokter. Tapi akhirnya berhasil dibujuk. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, internis dan ahli ginjal menyatakan suami saya mengalami gagal ginjal dan harus dilakukan hemodialisa 2 kali seminggu seumur hidupnya. Mendengar keputusan tersebut, saya takut dan khawatir sekali. Saat itu kami memiliki 3 orang anak yang belum mandiri. Anak pertama baru lulus kuliah dan mulai kerja. 2 anak lagi masih berkuliah. Apa yang harus saya lakukan untuk melanjutkan hidup menjadi sebuah pertanyaan besar dalam hati saya. Sambil terus menjalani pengobatan dan menjaga kondisi tubuh suami, saya terus berdoa dan mengharapkan hikmat dari Tuhan. Sebisanya anak-anak kami mencoba berjualan online, karena kebetulan mereka memiliki ketertarikan di bidang kuliner. Saya coba bantu memasarkan pada keluarga dan teman-teman. Puji Tuhan, banyak yang mulai mencoba dan ternyata menyukainya. Kami terus berusaha dan berdoa sambil mengimani Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun saat itu kondisi suami sedang sakit, saya tetap percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas keluarga kami. Saya percaya hidup manusia dari hari lepas hari adalah anugerah. Suami terus melakukan cuci darah dengan berbagai efek sampingnya, dan saya mau tetap bersyukur dan percaya Tuhan itu selalu baik. Saudara-saudara seiman dalam Care Group juga terus mendorong, menguatkan kami untuk terus melangkah. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Semakin hari saya melihat kondisi suami semakin kuat dan pulih. Suami mulai bisa melakukan pekerjaan proyek konstruksi lagi. Bahkan ada beberapa perjalanan keluar kota yang mulai bisa dia lakukan di sela-sela cuci darahnya. Ternyata Desember 2020, genap setahun suami menjalani hemodialisa. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan panggil suami saya pada tanggal 6 Desember 2020. Sangat mengejutkan, tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami terus berusaha untuk melangkah. Walaupun ada masa-masa yang berat, tapi kami bisa melaluinya bersama Tuhan. Kadang ketika anak-anak curhat karena beban pekerjaan, saya hanya teringat Mazmur 68 ayat 5. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Bapa kita di surga menjadi papi buat kalian. Demikianlah saya kuatkan anak-anak. Puji Tuhan, anak kedua bisa diterima kerja di perusahaan yang dia idamkan. Tuhan Yesus gembala yang baik dan takkan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian ketika ada di lembah kekelaman. Saya percaya Tuhan akan menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita semua. Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. He will never leave us alone. Saya Cynthia dari Care Group Unity 2. Saudara, beberapa saat ke depan saya mengundang Anda untuk sama-sama kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan. Dan bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, Anda juga bisa menuliskan pokok doa Anda melalui nomor hotline AFJF Bandung. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan tangan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk kondisi Bandung, untuk kondisi Tuhan negeri kami Tuhan yang saat ini Tuhan kasus COVID meningkat dengan drastis ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau yang pulihkan negeri kami, pulihkan kota Bandung ya Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan tangan-Mu Tuhan, kami minta Tuhan penjagaan-Mu Tuhan, kami minta Tuhan pertolongan daripada-Mu ya Bapa selama pandemi ini ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang turun tangan sehingga Tuhan masalah ini Tuhan boleh Tuhan terselesaikan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang sedang sakit, yang terkapar Tuhan di rumah sakit, mungkin karena COVID-19 atau mungkin karena penyakit yang lain, sakit tambung dan lain-lain ya Bapak. Kami berdoa Tuhan ada kesembuhan ilahi daripada Tuhan
Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang menemani anggota keluarganya Tuhan yang sedang terkena COVID-19. Mari Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Untuk mereka Tuhan boleh menemani Tuhan anggota keluarganya yang sakit ya Bapa. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka ya Bapa. Mungkin ada keluarga Tuhan yang kehilangan ya Bapak. Mereka yang kehilangan pasangannya, mereka yang kehilangan anaknya ya Bapak. Mungkin ada orang tuanya ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang berikan comfort kepada mereka. Engkau yang hibur, berikan penghiburan ya Bapak. Engkau yang berikan kekuatan ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak, untuk setiap keluarga yang mengalami kedukaan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter, nakes yang ada ya Bapak, yang menangani COVID-19 ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat untuk melakukan yang benar ya Bapak. Mari Tuhan, mungkin mereka harus meninggalkan keluarga, biar Tuhan Engkau yang berikan proteksi, berikan perlindungan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, selama pandemi ini mungkin ada keluarga demi keluarga yang secara finansial susah ya Bapak, mengalami kesulitan ya Tuhan, atau hal yang lain ya Tuhan. Mari Tuhan, kami minta Tuhan penyertaan tangan-Mu, kami minta Tuhan penyediaan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Jehovah Jireh ya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, dan Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami juga berdoa Tuhan, yang saat ini Tuhan ada keluarga yang mengalami okultisme ya Bapak. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ada pertobatan yang boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami minta Tuhan, biar Tuhan Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi lepas pribadi. Meskipun kami di rumah kami masing-masing ya Bapak, tapi kami buka hati kami buka Tuhan telinga kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara untuk setiap kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Church, Happy Sunday. Terima kasih atas semua kontribusi yang ada lewat Bandung City Care. Kami telah berusaha semampu kami untuk membantu menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk volunteers, anggota care group, dan juga untuk orang tuanya yang terkena COVID-19. Dan kami juga telah memasukkan ke Indonesia beberapa oxygen compactor, di mana bisa membantu ya, membantu kalau ada jemaat atau orang tua yang tidak bisa mendapatkan kamar di rumah sakit, di rumah dipinjamkan supaya bisa membantu pernafasannya. Dan kami tahu apapun yang kami lakukan tidak akan cukup di tengah musim yang ganas ini, tapi bersama-sama kita mau melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan anugerah Tuhan supaya banyak orang terbantu. Saya juga menyadari ada begitu banyak dari jemaat yang bisnisnya terkena dampak imbas daripada PPKM dan juga pelemahan ekonomi. Kami berdoa hikmat Tuhan turun. Saya betul-betul menyadari ini merupakan masa yang sulit. But again, kita punya pengharapan dalam Dia. This too shall pass. Ini semuanya akan kita bisa lewati di dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan lepaskan berkat untuk semua jemaat, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita bisa catat dan kita bisa sama-sama lakukan dalam kehidupan kita. God bless us all. Good morning church, apa kabar IFGF Bandung? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan baik dimanapun saudara berada bersama dengan keluarga. Walaupun kita hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama di The House, tapi saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan hadir dan Dia siap melawat kita, menjamah kita. Jika saudara membutuhkan pertolongan, saudara boleh merasakan hadirat Tuhan hari ini di rumah saudara, merasakan kuasa dari firman Tuhan yang akan memerdekakan, membebaskan, memberikan pengharapan, serta memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan rasa bela sungkawa saya dan turut berduka cita untuk semua jemaat Tuhan mungkin hari-hari ini di season, di masa yang tidak mudah, di masa yang sulit. Saya ingin bersimpati dengan saudara. Jika saudara kehilangan anggota keluarga, sahabat, kerabat yang terdekat dengan saudara karena COVID-19,
Saya turut belasungkawa dan saya berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Nah, hari ini masih di tema bulanan kita, yaitu Leading Inside Out. Leading Inside Out bicara tentang kepemimpinan dari dalam keluar, dari dalam keluar. Artinya kita harus memimpin diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa memimpin orang lain. Dan saya percaya setiap kita semua di tempat ini kita dipanggil untuk menjadi para pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dari yang paling kecil, keluarga, rumah tangga, mungkin dari pekerjaan, dari usaha, dari pelayanan kita di care group kita, mungkin di departemen-departemen yang Tuhan tempatkan kita di situ, di gereja kita. Kita semua dipanggil jadi pemimpin, tetapi Tuhan mau kita memimpin diri kita dulu sehingga kita bisa memberikan teladan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Dan saya akan melanjutkan seri dari minggu pertama. Minggu pertama kita sudah belajar dari Pastor Semi tentang Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Lalu minggu lalu kita belajar dari Pastor Yohanes Kusika tentang Jehovah Shammah. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan saya kasih judul apa yang ini saya bagikan, yaitu Jehovah Shalom. Ya, Jehovah Shalom artinya damai sejahtera, peace. Jehovah Shalom artinya the Lord is our peace. Tuhan adalah sumber damai sejahteraku. Ya, dan saya berdoa hari ini sehingga ada shalom setiap rumah, di setiap rumah tangga, ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kita semuanya. Izinkan sebelum saya memulai apa yang ingin saya bagikan, mari kita terlebih dahulu hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami hari ini masih boleh beribadah bersama-sama, artinya kami masih memiliki kesempatan, anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Buka telinga dan hati dan pikiran kami sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi powerful, berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, ketika saya mempersiapkan apa yang ingin saya bagikan, Tuhan ingatkan saya dengan satu kisah antara Daud dan Goliat. Ya, Daud dan Goliat. Dulu waktu kecil ketika sekolah minggu saya berpikir Goliat itu senjatanya tombak dan lembing, ya. Tetapi waktu saya baca 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11 lalu ayat ke-24, saya menyadari bahwa senjata Goliat bukan tombak dan lembing, tetapi apa? Mari kita baca ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, dia katakan. Lalu ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Bayangkan, Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Belum berperang. Bahkan kalau kita baca di 1 Samuel 17, 40 hari mereka tidak berperang. Ya, mereka baru mendengar perkataan orang Filistin itu, lalu maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ini adalah senjata Goliat. Bukan tombak dan lembing, tetapi dia menebar rasa takut, ketakutan, dan kecemasan di sini. Bahkan ayat 24 dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kita belum berperang, dia baru melihat, dia baru mendengar perkataan orang Filistin itu, mereka lari ketakutan dan cemas. Ini luar biasa. Bukankah hari-hari ini sepertinya kita dihantui rasa ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita? Hati-hati dengan ketakutan, karena ketakutan, kecemasan ini adalah satu senjata yang iblis pakai, sama seperti Goliat dia pakai, dia taruh, dia teror pikiran kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan rasa takut, ketakutan dan kecemasan. Dan kecemasan dan ketakutan ini adalah senjata iblis. Kenapa? Karena ketika kita takut, ketika kita cemas, artinya kita anxiety, kita sedang memberikan hidup kita di bawah kendalinya iblis. Kita takut, kita cemas, artinya kita memberikan kehidupan kita di bawah kendali kontrolnya iblis. Hati-hati dengan ketakutan, kecemasan. Karena ketakutan, bahkan bangsa Israel mereka belum berperang, mereka udah kalah. Ya, ketakutan itu membuat kita kalah sebelum berperang. Hati-hati dengan ketakutan. Hati-hati karena ketika kita takut, kita memberikan diri kita di bawah kendalinya iblis. Ada seorang hamba Tuhan dan dia adalah seorang dokter. Dia bernama Don Colbert. Ya, Don Colbert ini menulis banyak sekali buku. Dan saya ingin mengutip salah satu bukunya berjudul Stressless. Ya, Stressless.
Dia mengutip sebuah kalimat, dia katakan begini, ketakutan bisa menyebabkan sejumlah penyakit. Kardiovaskuler, gangguan lambung, sakit kepala, dan bahkan menyebabkan kemerosotan, kekebalan tubuh. Bukankah hari ini kita sedang membutuhkan kekebalan tubuh? Kita membutuhkan imun sistem untuk menghadapi pandemik yang ada. Dan hari ini kita belajar bahwa ketakutan itu bisa menyebabkan kemerosotan dari imun sistem kita. Makanya hidup kita jangan dipenuhi rasa ketakutan. Amin. Hidup kita jangan dipenuhi dengan rasa kecemasan, anxiety. Ya, karena Amsal 12 ayat 25 pun katakan demikian. Anxiety in a man's heart weighs it down. Kecemasan dalam hati seseorang itu akan membuat dia jatuh, membuat dia down. But a good word makes it glad. Tetapi kata-kata yang baik itu akan membangkitkan, membangun kehidupan kita. But a good, bahkan Amplified Bible katakan, but a good encouraging words make it glad. Artinya kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi itu yang kita butuhkan hari ini. Ya, kalau saudara tiap hari dibombardi dengan news, dengan berita, kita lihat ada teman-teman kita yang membutuhkan plasma, membutuhkan obat, membutuhkan oksigen, membutuhkan rumah sakit. Bahkan mereka ada yang sakit, ada yang meninggal. Banyak sekali mungkin yang kita kenal hari-hari ini meninggal di luar dugaan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Dan saya kaget sekali, tiba-tiba mereka meninggal gitu ya. Itu membuat saya kaget. Dan tiap hari kita dibombardi dengan bad news, dengan berita-berita seperti itu. Bahkan penambahan beberapa orang, berapa ribu orang setiap hari, penambahan orang yang kena COVID-19 dan lain sebagainya. Tiap hari kita dibombardi dengan bad news. Tetapi yuk, mari hari ini saya mau encouraging teman-teman di care group. Kalau kalian punya WhatsApp group, jangan cuma posting seputar bad news. Tetapi let's share a good news. Karena hari-hari ini dunia butuh yang namanya good news. Dan saya percaya di rumah Tuhan kita mendapatkan good news. Lewat firman Tuhan kita mendapatkan good news. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, kita mendapatkan good news. Revelation yang baru. Karena saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan good news. Dan itu menjadi sumber kekuatan buat kita. Karena seorang bernama Charles Spurgeon, dia katakan begini, anxiety does not empty tomorrow of its sorrow, but only empties today of its strength. Artinya apa? Anxiety, kecemasan, dia tidak akan menghilangkan sorrows, kepedihan, kesulitan di hari-hari yang ke depan. Tetapi anxiety, kecemasan itu akan mengosongkan kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi hari ini. Dan saya berdoa sungguh kita butuh kekuatan untuk menghadapi hari ini. Jadi jangan kehidupan kita dipenuhi dengan anxiety atau ketakutan. Karena itu akan membuat kita kehilangan kekuatan kita untuk menghadapi hari ini. Nah, lawannya dari anxieties, supaya kita tidak dipenuhi dengan anxieties atau ketakutan atau kekhawatiran, kecemasan, itu yaitu di Roma 16 ayat 20. Mari kita baca. Roma 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. The God of peace, Jehovah Shalom. The God of peace, Jehovah Shalom will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus be with you. Dikatakan the God of peace, Allah sumber damai sejahteraku. Dia akan menghancurkan setan, crush Satan under your feet, dan menaruhnya di bawah kaki kita. May the grace of our Lord Jesus be with you. Biar kasih karunia dan anugerah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Crush itu bahasa aslinya suntribo. Suntribo itu digiling sampai remuk, sampai hancur. Artinya dia udah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, the God of peace, Jehovah Shalom. Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Hari-hari ini kita membutuhkan damai sejahtera. Banyak orang kehilangan damai sejahtera hari-hari ini dengan situasi seperti ini. Dan damai sejahtera kita cuma bisa dapatkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di luar Dia kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Kalau saudara menaruh damai sejahteramu di dalam kekayaanmu, ketika kekayaan itu hilang, kau kehilangan damai sejahtera. Ketika engkau menaruh damai sejahteramu dari bisnis atau pekerjaan yang kau punya, ketika itu diambil, ketika itu hilang, engkau kehilangan damai sejahtera. Kalau damai sejahteramu mungkin dari orang-orang yang kau kasihi, ketika orang itu diambil, maka engkau akan kehilangan damai sejahtera. Dan hari ini mari kita belajar supaya kita mendapatkan damai sejahtera dari satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus.
Saya percaya ke depan tidak semakin mudah, saudara. Krisis yang kita hadapi masih harus kita hadapi. Entah berapa lama saya nggak tahu. Tapi saya percaya satu hal, kalau damai sejahtera ada bersama dengan kita, apapun yang kita hadapi, krisis apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat bersama Dia. Firman Tuhan katakan langit dan bumi pasti berlalu, yang tinggal tetap hanya firman Tuhan. Hanya di dalam Dia, hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Langit dan bumi bisa berlalu tetapi hanya tinggal tetap, yaitu firman Tuhan. Mari kita pegang teguh janjinya, mari kita pegang teguh firman-Nya. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Yesus katakan Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteranya Tuhan Yesus dikasih kepada kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita memiliki damai sejahtera, hidup kita pasti tidak penuh dengan kegelisahan. Dan kita tidak mudah gentar. Karena apa? Karena kita memiliki damai sejahtera. Kalau hidup kita seringkali gelisah dan gentar, artinya kita tidak memiliki damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya berdoa supaya kita memiliki damai sejahtera yang hanya kita bisa dapatkan dari satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Ada seorang teolog bernama Paul J. Heron, dia katakan begini, orang kalau penuh damai sejahtera walaupun di tengah badai apapun, dia tetap tenang dan tetap kuat. Katakan amin. Di tengah badai sekalipun, di tengah krisis sekalipun, kalau orang punya yang namanya damai sejahtera dalam hidupnya, dia akan tetap tenang dan tetap kuat. Di tengah orang yang ketakutan, di tengah orang yang gelisah, di tengah orang yang gentar, di tengah orang yang memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, kita akan menjadi orang-orang yang tetap tenang dan kuat kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, ketika bicara tentang badai, saya diingatkan dari satu kisah di Markus 4 ayat 35. Ya, pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, Markus 4 ayat 35, mari kita baca Markus 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Waktu hari sudah mulai petang. Hari sudah petang itu artinya hari sudah mulai malam. Hari sudah mulai gelap. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Di seberang mereka bertemu apa? Mereka bertemu orang gila yang disembuhkan. Mereka bertemu dengan orang-orang yang stres. Ya, dan mereka bertolak ke situ. Tetapi di tengah perjalanan di Danau Galilea, ya, di seberang, sebelum dia menyeberang, dia harus melewati Danau Galilea. Di Danau Galilea itu mereka mengalami yang namanya angin sakal. Ada angin yang sangat besar. Ya, Danau Galilea itu bentuknya kayak mangkok, saudara ya. Kalau mungkin saudara yang udah pernah ke Israel, pernah ke sana lihat, bentuknya kayak mangkok, nggak besar. Danau Galilea itu tidak sebesar Danau Toba. Danau Toba jauh lebih besar. Danau Galilea itu bentuknya kayak mangkok, dikelilingi oleh banyak gunung dan bukit. Di situ banyak sekali pegunungan dan bukit. Di situ ada perbatasan 3 bangsa besar, Syria, Libanon, dan Israel di situ. Dan kenapa bisa ada angin? Karena ketika angin itu masuk, angin itu sulit untuk masuk karena banyak pegunungan dan bukit. Tapi ketika angin masuk ke Danau Galilea, angin itu susah keluar sehingga angin itu berkumpul di dalam. Ya, sehingga angin itu besar dan air mulai masuk ke kapal, ke perahu yang mereka naiki, dan murid-murid mulai panik, murid-murid mulai ketakutan. Saya sempat aneh karena murid-murid itu banyak backgroundnya dari nelayan. Harusnya nelayan tidak perlu takut. Ya, nelayan tidak perlu takut, itu sudah terbiasa. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya di Manado, saya mau menyeberang ke salah satu pulau namanya Pulau Nain. Di situ ada Siladen, Nain, sebelahnya Siladen itu ada Nain. Nah, di situ ada satu tempat yang di tengah-tengah laut ada pasir yang timbul. Ya, saya sempat post beberapa waktu yang lalu. Dan untuk mencapai ke sana saya tidak bisa menggunakan kapal yang besar, saya harus stop sehingga saya harus pindah ke kapal yang lebih kecil untuk bisa masuk ke sana. Dan ketika saya pindah ke kapal yang lebih kecil, baru saya injakan kaki saya sebelah, tiba-tiba kapal itu mulai oleng, mulai goyang, dan anak saya, istri saya jerit-jerit, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi orang di situ dia bilang, jangan khawatir, don't worry. Ini gak akan terbalik, tenang aja, gak akan apa-apa. Nah, saya membayangkan murid-murid harusnya tetap tenang karena mereka banyak backgroundnya nelayan. Waktu angin itu datang, ketika air itu masuk ke kapal, mereka harusnya tenang. Tetapi mereka ketakutan sehingga mereka mencari Yesus. Dan kita tahu ceritanya apa yang terjadi. Yesus sedang apa, saudara?
Yesus sedang tidur, ya. Markus 4 ayat 38, mari kita baca. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Mereka berpikir mereka akan binasa sehingga mereka membangunkan Yesus. Tetapi ketika saya baca ayat ini, saya mendapatkan sesuatu. Yesus bisa tidur di tengah badai yang besar. Yesus bisa tidur di tengah angin yang besar karena dia penuh dengan damai sejahtera. Saya mau kasih tahu saudara, hanya orang yang penuh damai sejahtera tidurnya nyenyak walaupun di tengah badai. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang penuh dengan damai sejahtera hidupnya, dia bisa tetap tidur nyenyak di tengah badai, di tengah angin, taufan yang besar sekalipun. Mungkin kita sedang menghadapi badai, mungkin kita sedang menghadapi krisis. Kita sedang menghadapi situasi yang kita mungkin belum pernah alami sebelumnya. Tetapi jika saudara hari ini bisa tidur dengan nyenyak, artinya saudara memiliki damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dan saudara tidak dipenuhi dengan rasa takut, ketakutan, dan kecemasan. Ya. Dan waktu itu Yesus tidak bangun karena badai besar. Yesus tidak bangun karena angin besar. Tetapi Yesus bangun karena dibangunkan murid-muridnya yang takut. Murid-muridnya yang ketakutan. Yesus tidak bangun karena badai yang besar. Tetapi Yesus bangun karena murid-muridnya yang ketakutan membangunkan dia. Yang di luar kita tidak bisa kalahkan kita kalau yang di dalam kita ini kuat. Saya ulang sekali lagi. Apa yang terjadi di luar tidak bisa mengalahkan kita kalau yang ada di dalam diri kita ini kuat. Makanya saya berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak gentar, tidak gelisah, tetapi kita kuat karena ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Bukan justru ketakutan dan kecemasan, anxiety yang memenuhi kehidupan kita. Yohanes 14 yang tadi kita baca ayatnya, itu adalah ayat sehari sebelum di mana Yesus ditangkap dan akan ditangkap lalu disiksa dan sebagainya sebelum dia mati. Tetapi dia bisa menuliskan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Artinya Yesus penuh dengan damai sejahtera. Walaupun dia tahu kapan dia mau mati, kapan dia mau ditangkap, kapan dia mau disiksa. Tapi yang dia lakukan, dia tetap punya damai sejahtera itu. Karena saya percaya damai dari Tuhan melampaui penderitaan. Damai dari Tuhan melampaui krisis apapun. Damai dari Tuhan melampaui segala sesuatu. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga di dunia ini. Sekalipun kematian. Yesus mau mati, Yesus mau disiksa. Tetapi tidak bisa mengalahkan ketika dia punya damai sejahtera dalam kehidupannya. Pertanyaannya, kita masih punya damai sejahtera nggak dalam hidup kita hari ini? Karena damai sejahtera, saya mau kasih tahu saudara, damai sejahtera dan anugerah dan kasih karunia seringkali berjalan bersama-sama. Mari kita baca ayatnya. Di 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan, kasih karunia, anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Hari ini kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh anugerah. Kalau hari ini kita bisa berdiri, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bangun tanpa perlu oksigen. Di luar sana banyak banget orang yang butuh oksigen. Mereka cari oksigen di mana-mana. Tapi hari ini kalau kita bisa bernafas dengan normal, itu artinya ada anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah, seringkali kasih karunia Tuhan dan anugerah berjalan bersama dengan damai sejahtera. Makanya kalau kita punya damai sejahtera, saudara akan melihat selalu ada tersedia banyak sekali kasih karunia dan anugerah untuk kita semuanya. Saya percaya itu. Nah, apa prinsip yang harus kita bangun supaya ada damai sejahtera dalam hidup kita? Saya ingin bagikan beberapa hal hari ini. Beberapa prinsip. Yang pertama, jaga hati. Katakan hati. Hati itu kardia, bahasa aslinya, kardia. Makanya kita mengenal istilah kardio. Orang kardio itu latihan lari untuk melatih jantungnya, ya, kardio. Kardia hati kita, ya. Jaga hati kita. Dari apa? Dari kekhawatiran dan ketakutan. Karena saya melihat survei di Juli 2019, ada 8,2% adults, orang dewasa yang mengalami anxiety disorder, ya. Atau kecemasan, ya, kecemasan, ketakutan. Tetapi di Juli 2020
Dari 8,2% angkanya naik jadi 36% adults atau orang dewasa yang mengalami anxiety disorder. Kecemasan, penyakit kecemasan. Artinya apa? Semakin banyak orang yang stres, banyak orang yang takut, orang yang anxiety, orang yang cemas, orang khawatir. Ya, hati-hati, kita harus jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati kita, kita terpancar kehidupan. Karena hati kita adalah core system. Kardia adalah core system, ya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Damai sejahtera letaknya bukan di pikiran kita, bukan di kaki kita, di tangan kita, di tubuh kita, tetapi ada di dalam hati kita. Letaknya damai sejahtera ada di dalam hati kita. Makanya harus dijaga supaya tidak ada kekhawatiran dan ketakutan yang masuk dalam hati kita. Tahukah saudara, kekhawatiran, anxiety itu pada dasarnya adalah kesombongan dari kita semua. Karena kalau kita orang-orang yang khawatir, artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Anxiety, kalau kita lihat kata ini, anxiety, di tengah-tengah itu ada huruf apa? I. Artinya apa? Kita terlalu sombong. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita belajar hari ini supaya kita tidak memiliki kecemasan, kekhawatiran. Jangan sombong, saudara. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seringkali kita yang meninggalkan Dia. Dan mungkin Tuhan kadang lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Saya ulang sekali lagi, Tuhan kadang lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat menolong kita semuanya. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari anxiety. Nah, jika saudara hari ini sedang mengalami anxiety, saudara mengalami kekhawatiran, kecemasan, ya mungkin dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini yang tidak mudah, saya mau kasih tips. Ada 3 tips untuk saudara bisa lakukan. Yang pertama, kalau saudara mau jaga hati saudara dari anxiety, dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Yang pertama, you can talk to your friends. Ya, kita lihat ya, dari contohnya Yesus di Markus 14 ayat 32 sampai 33. Waktu sebelum dia ditangkap, ya, dia datang ke Getsemani di Markus 14 ayat 32 sampai 33. Yesus pernah takut, saudara. Yesus pernah khawatir. Selayaknya manusia. Dia Allah tapi dia manusia. Dia pernah merasakan yang namanya takut, cemas. Dia pernah. Nah, kita akan lihat di Markus 14 ayat 32 sampai 33. Apa yang dia lakukan? Ayat 32. They went to a place called Gethsemane. And Jesus said to his disciples, sit here while I pray. Duduk di sini ketika saya berdoa. He took Peter, James, and John along with him. Dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. And he began to be deeply distressed and troubled. Dia mulai merasa stres, dia mulai merasa down, mungkin dia merasa khawatir, dia mulai merasa ketakutan. Tapi apa yang terjadi di ayat 34, my soul, dikatakan Yesus, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Ya, hatiku, jiwaku, rohku, semua, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Dia takut dengan kematian. He said to them, stay here and keep watch. Duduk tetap tinggal di sini dan keep watch. Ya, dia cerita sama temannya, dia cerita sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus, dia cerita. Nah, kalau saudara mengalami anxiety, saudara mengalami kecemasan, saudara mengalami kegelisahan mungkin dalam kehidupanmu hari-hari ini, saudara bisa talk to your friends, sama seperti Yesus, talk to your friends. Saudara punya teman-teman di care group, makanya kalau saudara yang belum join sama care group, hari ini saya encourage teman-teman untuk join care group, supaya di care group walaupun mungkin 1,5 tahun ini saudara bosen dengan care group karena kita harus pakai Zoom, lihat lagi kamera dan lain sebagainya. But at least, saya mau kasih tahu, you have a friends. Kalian punya teman, kalian punya komunitas di mana kalian bisa berbagi, kalian bisa sharing satu sama lain, membagikan beban, membagikan pain, mungkin membagikan anxiety, membagikan apa yang jadi burden, apa yang menjadi beban kalian. Dan saya berdoa, komunitas di care group akan bisa membantu kita menjaga hati kita dari kekhawatiran, ketakutan, anxiety dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, not only talk to your friend but talk to your father.
Ya, Yesus lakukan ayat 35 sampai 36. Going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. Dia katakan 36, Abba Father, Bapa. He said, everything is possible for you. Segala sesuatu mungkin bagimu. Take this cup from me. Ambillah cawan ini daripadaku. Yet not what I will, but what you will. Tapi apapun yang terjadi itu bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Dia katakan kepada Bapaknya di surga, talk to your father. Dan hari ini kita punya Bapa kita di surga yang akan mendengarkan kita, keluh kesah kita, anxiety, ketakutan, kegelisahan kita mungkin hari ini. Karena Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dia katakan begini, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita memiliki segala sesuatu, pergumulan dalam hati kita, dalam hidup kita, ketakutan, worry, kekhawatiran, anxiety, kita serahkan kepada Tuhan. Talk to your father. Dikatakan di sini, katakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka engkau akan miliki damai sejahtera itu dalam hatimu. Ya, karena saya percaya prayer and praise are the pathway from panic to peace. Saya ulang sekali lagi. Prayer and praise are the pathway from panic to peace. Ketika kita berdoa dan ketika kita menaikkan ucapan syukur, itu adalah jalan yang membawa kita dari kepanikan, dari kecemasan, dari anxiety, dari kekhawatiran menuju damai sejahtera. Ungkapkan itu dalam doa dan permohonanmu. Talk to your father, talk to your father, talk to him. Ya. Lalu yang ketiga, talk to your feelings. Bicarakan itu kepada perasaanmu. Ya, ayat 36, Yesus dia katakan begini, Abba Father, he said, everything is possible for you. Segala sesuatu mungkin bagimu. Take this cup from me, ambil cawan ini daripadaku. Yet, not what I will, but what you will. Dia katakan kepada perasaannya, kepada feelingsnya. Dia katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di surga yang terjadi. Jadi hari ini kalau perasaanmu mengatakan kamu gak bisa, kamu gak mampu, kita gak bisa lewatin krisis ini, kamu sakit. Katakan, talk to your feelings about no. In the name of Jesus, Tuhan sudah membayar lunas setiap sakit penyakitku. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dia penuh dengan pengharapan, dia penuh dengan damai sejahtera, kasih sukacita melingkupiku. Di dalam nama Yesus, talk to your feelings. Ya, katakan firman, perkatakan firman, talk to your feelings bahwa Allahku adalah damai sejahtera, sumber damai sejahtera, dan aku tidak perlu dipenuhi rasa takut, ketakutan, kekhawatiran in the name of Jesus. Talk to your feelings. So hari yang pertama kita belajar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita dari ketakutan, kecemasan supaya kita memiliki damai sejahtera. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua, renungkan kasih Tuhan. Belajar merenungkan kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya ulang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hanya di dalam Yesus kita menemukan kasih yang sempurna. Kita tidak bisa menemukan kasih sempurna di dunia ini. Hanya di dalam Dia kita menemukan kasih yang sempurna. Ya, makanya belajar merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari. Kalau saudara bisa bangun hari ini mengucap syukur karena saudara diberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru, ucapkan syukur, renungkan kasih Tuhan setiap hari. Karena saya percaya kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hanya di dalam Dia, rasakan kasihnya Dia yang sempurna untuk kita semua. Maka kita akan tidak mengalami yang namanya ketakutan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, humble yourself, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 10 dikatakan, in the same way you who are younger submit yourself to your elders. All of you clothe yourself with humility toward one another because God opposes the proud.
Tuhan gak suka orang sombong. Tuhan suka orang yang rendah hati. But shows favor to the humble, dikatakan firman Tuhan. Ayat 6, garis bawahi ayat 6 dan ayat 7. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in a due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Jadi dikatakan ada lion, ada seperti singa. Iblis itu seperti singa yang mengaum gitu ya, siap menerkam kita. Tetapi supaya kita tidak ada anxiety, tidak ada kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ayat 6 dikatakan humble yourself. Therefore under God's mighty hand that He may lift you up in the due time. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita untuk di bawah tangan kuasa Allah yang besar. Sehingga Dia akan mengangkat kita di waktu yang tepat, in the due time. Dan Dia akan menghilangkan, cast all your anxiety, menghilangkan setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita. Karena Dia cares for you. Dia peduli dengan setiap kehidupan kita. Hari ini belajar merendahkan hati kita. Katakan bahwa kita bukan orang yang sanggup menolong diri kita. Kita tidak sanggup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita menaruh kehidupan kita di bawah tangannya yang besar, God mighty hand, ya, that He may lift you up in the due time. Maka Dia akan mengangkat setiap kehidupan kita. Lewati krisis, lewati badai apapun, Dia akan mengangkat setiap kehidupan kita di waktunya Dia, di waktu yang tepat. Dan hari ini saya berdoa supaya kita bisa melakukan hal ini sehingga ada damai sejahtera untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga hari ini. Kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, jauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, anxiety. Lalu kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita selalu belajar untuk humble, merendahkan hati kita di bawah tangan naungannya Tuhan. Supaya Dia memegang kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita. Dan pada waktunya Dia akan mengangkat kita. He may lift you up in a due time. Dan hari ini saya berdoa biar ada damai sejahtera, ada shalom, Jehovah Shalom dalam setiap rumah tangga, dalam setiap rumah. Sehingga kita memiliki kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi hari-hari ini. Itu aja yang saya mau bagikan hari ini. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar sesuatu. Tuhan, kami belajar You are Jehovah Shalom. Kau adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Dan hari ini kami berdoa Tuhan biar damai sejahtera Allah ada menguasai kehidupan kami. Dan kami tahu hanya di dalam kasih-Mu yang sempurna kami menemukan damai sejahtera. Hanya di dalam kasih-Mu yang sempurna tidak ada ketakutan, kekhawatiran, anxiety Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau diisi dengan bad news all the time, tapi kami mau isi kehidupan kami dengan good news. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, karena di situ terletak kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa, ajar kami merendahkan hati kami supaya kami menyadari bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan, dan kami menaruh kehidupan kami di bawah tangan perlindungan Tuhan yang besar, sehingga pada waktunya nanti Kau akan mengangkat kami di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan melewati semua season yang tidak mudah ini karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati setiap jemaat Tuhan, apa yang mereka lakukan, berikan mereka perlindungan, penyertaan Tuhan, kesehatan untuk setiap rumah Tuhan hari ini. Dan apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka, usaha mereka, Kau akan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya jemaat-Mu Tuhan, mereka tidak akan turun tetapi mereka akan naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang dilakukan mereka berhasil berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan mereka. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you all. Happy Sunday. Saya percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan saya mengundang Anda yang membutuhkan pelayanan khusus atau Anda ingin didoakan secara langsung oleh tim pastoral yang ada, Anda bisa mengakses atau bergabung di dalam Connect Lounge dalam bentuk Zoom meeting, dan Anda bisa mengakses link yang sudah tertera di live chat. Dan Anda juga bisa mengakses link tersebut di Instagram IFGF Bandung, dan tim pastoral akan mendoakan Anda. So, saya percaya semuanya diberkati, dan saya berdoa Anda semuanya dalam keadaan yang sehat. Happy Sunday Church, and God bless you.